Rusia adalah negara yang tampak menarik bahkan oleh beberapa negara-negara barat yang sedang memusuhinya. Negara ini telah dijatuhi berbagai sanksi ekonomi, diplomatik, sanksi sistem keuangan, embargo politik, dan berbagai akses teknologi diblokade oleh negara-negara barat terhadap Rusia yang biasanya sangat efektif apabila dijatuhkan kepada suatu negara sekelas Irak, Libya, Kuba, Afghanistan, dan Suriah. Mereka akan jatuh ke dalam kubangan kemiskinan, bangkrut, dan nyaris tidak bisa bangkit lagi. Begitulah faktanya selama ini. Pokoknya suatu negara Amerika saja sendiri bisa membuat sebuah negara KO dengan mudah. Apalagi kalau melihat kasus Rusia yang sedang dikeroyok ramai-ramai. Rusia bahkan tidak mudah ditundukkan sepertinya. Bukan hanya karena Rusia memang bukan Suriah, bukan Afghanistan, dan bukan Libya. Tapi faktanya karena Rusia tampak semakin dekat dengan China, sebuah negara yang paling potensial menjadi saingan setara dan sama kuat dengan Amerika, atau bahkan akan mengungguli Amerika dalam beberapa tahun lagi. Amerika sendiri tidak menyembunyikan kecemasannya terhadap kekuatan ekonomi global China. Namun sebenarnya faktanya lagi, Rusia bukanlah negara kecil. Negara ini masihlah jadi salah satu negara adidaya. Walau ukuran kekuatan ekonominya hampir 15 kali di bawah China dan nyaris 19 kali di bawah Amerika, Rusia adalah negara yang kuat di bidang militer dan memiliki sumber daya alam yang stabil seperti gas dan minyak dan tambang-tambang yang dapat pula dijadikan sebagai senjata untuk berperang melawan Barat. Jadi jujur, memang banyak kalangan internasional merasa heran dan merasa ini ambigu ya dengan standar Barat. Misalnya, walau Israel telah menduduki Palestina dan merampas beberapa wilayah tepi Barat, Amerika dan sekutu Baratnya tidak akan menjatuhkan sanksi hukuman apa-apa, bahkan memveto resolusi PBB yang protes terhadap tindakan Israel. Perbedaannya memang sangat besar dan standar ganda memang kayaknya harus terjadi di kalangan Barat karena Israel adalah sahabat Barat, sedangkan Rusia adalah musuh klasik, musuh dan saingan yang memang seharusnya disingkirkan. Apalagi negara yang diserang Rusia pula adalah negara sahabat, yakni Ukraina, di mana Rusia berusaha mencegahnya bergabung dengan NATO karena Ukraina memang berbatasan langsung dengan Rusia dan menurut Rusia akan membuat wilayahnya terancam oleh kekuatan Barat yang semakin banyak mengelilinginya. Pada puncaknya adalah Rusia akhirnya kembali memimpin PBB. Jadi sebagai salah satu negara pemilik hak veto, dan walau Presiden Zelensky protes mengatakan hal tersebut tidak masuk akal karena Rusia ini katanya mengekspansi negaranya. Namun Amerika mengatakan tangan mereka tidak berdaya mencegah Rusia mengambil alih kepemimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena terikat oleh amandemen PBB yang tidak mungkin dirubah. Amerika menyatakan secara resmi dan terbuka bahwa tangan kami telah terikat dan tidak dapat mencegah Rusia untuk menduduki kursi kepemimpinan PBB. Jelas di sela-sela kesibukan perang antara Rusia dan Ukraina, misalnya di medan perang Bakhmut, kedua negara juga sedang berperang secara diplomatik di forum-forum internasional dan badan-badan resmi dunia seperti PBB. Ironisnya PBB sekarang dipimpin oleh Rusia. Namun ada satu hal yang semakin jelas terlihat dan telah diramalkan oleh beberapa negara seperti Prancis atau Perdana Menteri Inggris pernah mengatakannya, mantannya ya, bahwa pengaruh Barat dengan cepat terdistorsi oleh tindakan-tindakan Rusia yang dibantu oleh China. Kini banyak negara tidak lagi takut kepada Amerika. China bahkan semakin garang menudingkan telunjuk tepat ke hidung Barat. Sering kali, kata pengamat Barat, dan semakin besar pengaruhnya menggantikan pengaruh Amerika di berbagai bidang di berbagai belahan dunia ini. Ini semakin terlihat ketika Saudi Arabia misalnya memutuskan membentuk aliansi pertahanan bersama China dan mulai perlahan-lahan melepaskan diri dari pengaruh dan ketergantungannya terhadap keamanan ya, di bidang keamanan bersama Amerika. Dan dampak lain yang tidak kalah signifikan diakui oleh Badan Keuangan Barat adalah tergerusnya pengaruh dolar Amerika Serikat dan euro Eropa oleh sistem keuangan tandingan Cina yang semakin menguat dan semakin banyak negara-negara mengikutinya. Bahkan Presiden Prancis pernah berkata, era Barat akan segera berakhir karena cahaya terang benderang sudah tampak di Asia. Mereka sah akan menggantikan kita, memegang dominasi dan hegemoni dunia, katanya dalam suatu kesempatan. Negara-negara yang notabene menjadi saingan kita, yaitu negara-negara Barat ini maksud saya, negara-negara bahkan yang pernah menjajah banyak negara-negara Asia, mengakui hal tersebut. Mengapa pula kita banyak yang pesimis ya? Oke, sekian dulu pembahasan kembali tentang perang Rusia dan Ukraina. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.